warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bersilaturahmi lagi di sini walaupun tadi sudah makan, sholat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, melangkah acara selanjutnya yaitu budaya positif atau budaya kerja yang akan disampaikan oleh si burung camat atau Ibu Anissa Ismayasi SPD dari Purwakarta selaku Bapak Kurikulum SMK bisa diberi kepadanya. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ika. Oke Bapak Ibu, semangat? Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat ya di sini. Ini sudah jam 1 lewat ya. Pastinya kita sudah beristirahat, sudah makan juga. Biasanya kalau sudah makan itu larinya ke mata. Mata menjadi ngantuk, betul Bapak Ibu. Oke. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha, pada kesempatan kali ini saya ingin mendesiminasikan ya paparan dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari di LMS calon guru penggerak ya dengan judul budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif, apa itu budaya positif? Bukan negatif. Iya. Budaya positif itu apa? Budaya yang baik, betul ya. Jadi budaya positif itu budaya yang baik atau kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi saya akan memaparkan 5 sub materi. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang keduanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir restitusi, 5 posisi kontrol ya. Nah ini adalah materi yang akan kita pelajari sekarang. Lanjut Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif. Di sini ada pertanyaan. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba yang setuju angkat tangannya. Oke. Tidak setuju? Oke, baik. Ibu Amelia, mengapa menjawab tidak setuju? Kalau menurut saya hukuman itu bukan berarti sesuatu yang bisa memberikan efek jerak gitu ya. Karena setiap anak itu melakukan kesalahan mungkin ada dampak sebelum dia melakukan itu kenapa. Jadi lebih baik mungkin bahasanya lebih ke merestitusi, menggali kembali kenapa anak itu melakukan kesalahan. Jadi tidak semerta-merta dengan bahasa hukuman seperti itu. Jadi hukuman itu tidak membuat anak jerak, atau bisa dikatakan bahwa jangkanya jangka pendek ya. Kalau hukuman itu jeraknya itu jangkanya jangka pendek, dan biasanya anak itu akan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Gitu ya Bapak Ibu. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman ya dapat meningkatkan disiplin anak. Cung yang setuju? Oke. Yang tidak setuju? Oke. Bagaimana Pak Om? Kenapa menjawab setuju? Baik, terima kasih.
Ini sebenarnya berkaitan dengan poin pertama tadi ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak di sini berarti dalam tanda kutip. Contohnya di nomor 2, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, bersihkan halaman dan seterusnya. Kenapa setuju? Karena memang pada dasarnya manusia itu senantiasa memiliki 2 kodrat ya. Artinya kodrat mengikuti aturan dan kodrat tidak mengikuti aturan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, juga dalam Al-Quran disebutkan ada 2 jalan, ada jalan takwa dan ada jalan fujur ya. Jalan fujur itu adalah jalan yang ya, berseberangan dengan hal-hal yang positif tadi, sehingga hukuman ini ketika kemudian kalau kan poin 1 itu kan tidak dideskripsikan hukuman seperti apa, makanya saya jauh setuju. Nah kemudian poin 2 itu lebih mendukung pernyataan poin pertama, ternyata hukuman itu dapat juga dibuat menjadi hukuman yang positif seperti itu, sehingga yang membaca itu sesuatu yang bagus, yang positif seperti itu. Sehingga jika ada anak tipikal yang kemudian dia memang mudah untuk mengikuti aturan, tapi juga ada kodrat anak yang kalau tidak diarahkan, kalau tidak diberi sanksi, maka dia akan susah. Maka poin 2 ini berlaku untuk mereka yang memang susah secara kodratnya untuk mengikuti aturan. Maka kemudian ketika diberikan hukuman yang positif, maka itu akan menjadi dia menjadi lebih baik. Saya kira itu Bu Anis, terima kasih. Oke, terima kasih Pak O ya. Ini pemberian hukuman dengan positif ya, itu memang bisa dilakukan. Tapi balik lagi, apakah akan membuat jerah dan berjangka panjang, apa hanya jangka pendek saja? Nah ini juga perlu digali lagi ya Bapak Ibu. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Cung yang setuju? Cung yang tidak? Oke, Pak Idam kenapa menjawab setuju? Ya karena pada dasarnya kata memberi itu berarti diberikan dengan sukarela, dengan sepenuh hati, dengan harapan motivasi anak akan timbul karena merasa dimanusiakan. Artinya ketika dia diberi penghargaan berarti dengan rasa sepenuh hati, sehingga ya mudah-mudahan motivasi anak dengan diberikan penghargaan, baik itu berupa benda ataupun kata-kata atau yang sejenisnya, motivasi anak untuk lebih giat belajar juga akan lebih meningkat. Barangkali seperti itu, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dong ya. Jawabannya sangat luar biasa ya. Ini memberi penghargaan, ini dapat memotivasi anak, iya, dapat memotivasi anak. Tapi ini juga perlu dikaji ulang Bapak Ibu. Ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi kepada siswa, nah bagaimana sikap siswa tersebut gitu? Ya. Jadi ketika kita sudah tidak memberi lagi penghargaan misalnya, atau ganti orang lah, misalnya guru produktif di TBSM misalnya Pak Nanta. Pak Nanta dalam pembelajarannya selalu menggunakan penghargaan ya. Yang mengangkat tangan menjawab pertanyaan Bapak dapat poin 5 misalnya gitu. Tapi ketika misalnya Pak Nanta ada dinas luar terus digantikan oleh Pak Asep misalnya, dan Pak Asep tidak tahu apa-apa ya teknik dari Pak Nanta, nah itu juga akan memudahkan semangat motivasi siswa. Ini juga perlu dikaji ulang Bapak Ibu. Jadi untuk hukuman maupun penghargaan itu sebetulnya baik, tapi ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan mengupasnya dengan tuntas ya Bapak Ibu. Nah, materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, di sini saya minta Bapak Ibu berkelompok ya, satu kelompoknya 2 orang. Ini seru ya. Silahkan sekarang berkelompok. Ini bisa ya. Silahkan berkelompok 2 orang. 2 orang saja. Ayo Bu Tika, Bu Emil, boleh depan belakang, boleh kiri kanan, boleh ya. Oke, berkelompok.
Sudah berkelompok semua? Sekarang komitmen dengan teman kelompok tersebut. Siapa yang A, siapa yang B? Ayo. Berkomitmen siapa yang A, siapa yang B? Oke, ya. Pak, bagian belakang cukup satu kelompok satu kertas. Satu kelompok satu kertas. Udah, Ibu? Boleh dioper ke belakang, satu kelompok satu kertas ya, Bapak Ibu. Satu kelompok satu kertas aja. Ditulis ya. Di kertas itu A. Ya. Nah, di sini yang A, yang ke bagian A, tuliskan yang A. Ya, yang A, yang B mah diem. Tuliskan benda berharga atau orang yang paling berharga. Ya. Orang yang paling berharga atau benda yang paling berharga di hidup Bapak Ibu. Nah, cukup satu aja, satu benda atau satu orang ya, boleh suami, boleh anak, boleh mobil misalnya ya. Iya, atau sawah. Satu aja, satu hal yang paling berharga, boleh benda, boleh makhluk hidup. Bu, hewan kesayangan boleh. Ya. Di situ kan nggak bisa berarti bisa mengajar. Nah, iya. Belum sana. Rayu udah ada. Pak Heru udah sama siapa? Oke. Yang B, coba sekarang yang A kertasnya dikeataskan, lalu digenggam di tangan kanan sekuat tenaga. Digenggam sekuat tenaga. Nah, simpan di dadanya begini. Nah, untuk yang B, ya, yang B berusaha untuk membujuk, merayu, boleh mengancam, meminta sesuatu yang ada di tangan A. Ayo silakan. Ayo. Ada yang berhasil? Ini kata Pak Om, sini minta itu yang di genggaman ibu sini gitu. Ya. Jangan dikasih tahu bendanya apa. Ayo boleh merayu, Pak Gubernur silakan ya. Boleh mengancam misalnya atau apapun itu ya. Oh nggak boleh. Ayo. Pak Ustaz Hendy sama siapa kelompoknya? Ini ya. Ada yang berhasil, tim B ada yang berhasil. Oh lagi berusaha ya, oke. Nah, di sini ya. Nah, dari peristiwa ini pembelajaran Bapak Ibu. Ya, ini pembelajaran. Pembelajarannya adalah ya, pembelajarannya adalah apa? Meskipun dijadikan Iya. saya Masih gitu. Nah, intinya siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Ya, jadi ini pembelajarannya adalah kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada orang lain. Sama seperti halnya kita memaksakan anak, ya, memaksakan siswa untuk mengikuti pembelajaran kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah pembelajaran. Jadi setiap orang pasti berusaha mempertahankan apa yang dia miliki, apalagi itu paling berharga ya Bu Haji, betul sekali. Tepuk tangan dong. Ini baru langkah awal ya Bapak Ibu, nanti ada seru-seruan lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita
Nah, di sini ini ada perubahan paradigma ya. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Ini seorang psikiater Amerika ya. Ya. Nah, beliau itu meluruskan miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Kita lihat. Yang pertama, ini diluruskan oleh beliau. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid. Padahal dalam kenyataannya ya itu tidak bisa. Ya. Jadi murid pasti ya punya keinginan sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita beranggapan bahwa setiap kritikan itu dapat membangun karakter. Padahal tidak semua orang dapat menerima kritikan kita, Bapak Ibu. Ya. Setiap kita dikritik tentunya pasti down lah. Meskipun itu bilang, "Dah saya mah pasti dikritik teh udah terbiasa lah dikritik gimana juga," kan ada istilah gitu ya. Udah kandel banget gitu kan, ada istilah gitu. Tapi itu di luarnya, tapi kalau di dalam hati mah hancur, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mengkritik gitu, ketika kita dikritik, itu sebetulnya membuat karakter kita lemah, Bapak Ibu. Apalagi kalau kritikannya di depan orang banyak. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya gimana, Bu? Jadi gini. Misalnya ada siswa yang sering terlambat masuk kelas, misalnya pelajaran Bu Tita, pelajaran matematika. Nah, anak itu sering terlambat, ya. Terus oleh Bu Tita diberikan penguatan positif. Nah, kamu jangan sering terlambat ya. Itu penguatan, ya. Kamu jangan sering terlambat ya, besok harus lebih pagi lagi. Ternyata besok kesiangan lagi. Ya, kesiangan lagi dan sebagainya. Nah, itu penguatan positif, Bapak Ibu. Ternyata itu juga perlu diluruskan ya. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini ya. Jadi orang dewasa itu kadang ya, contohnya dalam kita lah ya. Kita juga kadang terlalu memaksa kepada murid untuk mengikuti pembelajaran kita tanpa kita berefleksi dulu ya. Kenapa murid itu tidak mau belajar dengan kita? Apakah memang membosankan ceramah wae? Ya, apakah kitanya misalnya terlalu kaku? Ya, ataukah misalnya dari segi penampilan kita kurang menarik? Ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah perubahan paradigma ya. Nah, ini perubahan paradigma Bapak Ibu ya di sini. Nah, stimulus respon ini awalnya ya. Kita beranggapan bahwa kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita itu pasti berbeda. Semua orang terlihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, padahal ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada anak yang melanggar peraturan, pasti kita udah mencap, melabel. Anak itu mah nakal. Ya, padahal segala sesuatu tindakan itu pasti ada tujuannya, ada penyebabnya, ya. Nah, jadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal ya di sini di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan
Jadi di teori kontrol itu lebih kepada kolaborasi, kerjasama ya, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang kalah. Di sini di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Maksudnya gimana Bu? Jadi gini, contoh kasus. Ada siswa A dengan siswa B, ya. Mereka bermain basket di lapangan misal. Ternyata siswa A yang menang di basket itu, misalkan ya. Siswa A menang. Siswa B itu tidak terima atas kemenangan siswa A. Akhirnya mereka berantem di lapangan. Sampai apa? Ya. Sampai kancing baju seragamnya itu copot. Nah, kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Melerainya. Pertama, melerainya, ya. Yang kedua, mewawancarai mereka berdua. Apa penyebabnya? Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, model berpikir menang-menang, kita usahakan. Ya, gimana caranya supaya keduanya merasa untung, tidak dirugikan. Ya. Tadi siswa A itu kan yang menang, siswa B. Siswa B harus meminta maaf kepada siswa A. Dan itu kancing yang copot itu harus dipasang kembali. Dan kita juga sebagai guru harus membimbing siswa B tadi. Pasti siswa B nanya, Bu, saya mah gak bisa menjahit. Kan di sini ada Bu Ipit, guru tata busana, nanti dibimbing oleh Bu Ipit ya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu teori menang-menang, jadi tidak ada yang dirugikan. Lanjut, nah ini makna disiplin ya ini. Nah ini yang paradigma yang sering salah juga ya Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Ya, di sini belajar. Nah ini ya berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini filsuf Yunani ya. Disiplin yaitu belajar kontrol diri Bapak Ibu. Jadi disiplin adalah belajar kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia ya. Namun dalam budaya kita bagaimana disiplin ini? Dalam budaya kita ini ya kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini perbedaan persepsi ya. Jadi sebetulnya disiplin itu belajar. Jadi ketika anak memang melanggar ya itulah proses pembelajaran Bapak Ibu yang harus kita bimbing ya. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, pertanggungjawaban Fernand Deleuze itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Intinya apa? Seorang yang disiplin itu pasti bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun orang lain Bapak Ibu. Nah ya, nah mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Kita lihat di sini. Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai positif ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seluruh manusia di belahan bumi manapun juga. Ya, kalau untuk di Indonesia, ya, pendidikan di Indonesia, ini anak-anak untuk kurikulum Merdeka sekarang tentunya, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya,
Ini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah ini ya. Ini nilai-nilai ini harus kita terapkan kepada siswa kita. Ini disebutnya nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kita bertanya, bagaimana nilai-nilai kebajikan ini dapat menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan ya agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini kita akan menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini teori motivasi. Jadi setiap tindakan itu pasti ada motifnya. Ya. Motivasi ada dua, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, kalau motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Nah, ini. Terus di sini pasti siswa tersebut akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi siswa tersebut ya disiplin mah disiplin, tapi motivasinya motivasi takut dihukum. Kan kebanyakan gitu siswa teh. Ya. Jadi bukan dalam diri gitu. Ada lagi motivasi eksternal di sini untuk mendapatkan imbalan. Jadi berbuat baik tapi untuk mendapatkan imbalan. Ya. Kenapa kamu disiplin sekarang? Ya, oh karena Bu wali kelas saya sering memberi saya pulpen baru misalnya. Nah, ya, itu juga motivasinya motivasi eksternal. Di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini yang paling baik ini Bapak Ibu, motivasi internal. Ya, ini tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau motivasi intrinsik ini mah betul-betul muncul di dalam jiwanya, dan pastinya ini kalau yang ini itu jangka waktunya jangka waktu lama, yang tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Nah, ini tujuan kita mempelajari ini adalah bagaimana motivasi internal ini dapat tersalurkan ya ke siswa, agar siswa itu memiliki motivasi intrinsik ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita berpikir lagi di sini. Coba Bapak Ibu di sini ada soal, ini masuknya hukuman atau konsekuensi ya. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuknya hukuman apa konsekuensi? Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket, Konsekuensi. karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi ya. Karena sepadan gitu Bapak Ibu. Ini kan nyontek nih. Terus ya, nah ini dibersihkan. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada lagi, berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya mengobrol dengan teman dengan berjemur di lapangan basket? Ini masuknya hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Benar.
Benar bukan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya karena ini sepanjang hari loh. Garis bawahnya sepanjang hari. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air yang tersenggol. Konsekuensi. Ya. Nah ini berarti menang-menang Bu. Kayak ini teh. Ya konsep menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Korban maupun pelaku itu sama-sama menang gitu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat mata pelajaran penjas. Penjas mengelilingi lapangan, ada ininya enggak, korelasinya enggak? Konsekuensi. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Apa hubungannya ya mematahkan pensil dengan membersihkan WC? Mau juga membelikan pensil baru gitu kan karena mematahkan pensil kawannya. Oke, Bapak Ibu sudah pintar-pintar semuanya ya. Ini perbedaannya. Yang pasti hukuman itu akan membuat anak sakit hati. Dan ini ya pasti yang namanya udah sakit hati, sakit fisik, pasti anak membenci kedisiplinan. Ya, hukuman bersifat paksaan, ya. Nah, ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, ya. Terus nantinya anak itu terbiasa berbohong atau menyembunyikan kesalahan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ya. Jadi ini dampak psikologis juga Bapak Ibu, ya, untuk hukuman. Untuk konsekuensi, ya. Di sini ini memang anak tetap tidak merasa nyaman, tapi hanya jangka waktu pendek. Anak lebih menghargai disiplin, ya, stimulus tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Ini konsep yang baik ya. Nah, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini juga, nah, ya, di sini konsekuensi ini kerugiannya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, restitusi ya. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi, penghargaan. Nah, ini restitusi. Restitusi ini ya, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah, ini restitusi ini proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin terjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti coba kita bandingkan mana sih yang lebih efektif. Apakah memberi penghargaan, apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi, ya, dari pembelajaran ini. Nah, lanjut Bapak Ibu, ya. Tapi sebelum lanjut, kita ice breaking dulu Bapak Ibu, ya. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu biar segar. Ya. Oke. Bapak Ibu sekarang berdiri supaya nyaman. Oke. Berdiri semua. Berdiri semuanya Bapak Ibu.
Siap-siap mengikuti gerakan ya Bapak Ibu. Nanti itu bikin banget. Tidak ngantuk, kita lanjutkan lagi. Pak Ustadz Sipa mau lagi. Ini lincah-lincah ya Pak Ustadz. Bahkan berpendam ya ternyata Ustadz Sipa juga lincah ya. Oke, balik lagi. Keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Pasti ini kita timbul pertanyaan, apa sih keyakinan kelas itu? Apakah sama dengan kesepakatan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kalau kita mendengar peraturan, pasti di benak kita sudah wah ini memaksa nih, ya peraturan itu memaksa, terus tidak nyaman gitu kan, ya. Nah di sini kita coba analisis ya. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba kira-kira kenapa ada peraturan harus menggunakan helm? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kesehatan. Nah, kesehatan dan keselamatan ini itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, keselamatan, tadi kesehatan, kedisiplinan, tanggung jawab, saling menghargai, toleransi, ya. Nah itu merupakan nilai-nilai kebajikan.
yang bersifat universal. Dimanapun kita berada, mau di Eropa, mau di Amerika, ya, mau di kutub utara sekalipun, ya, tetap nilai-nilai kebajikan itu berlaku. Nah, ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang. Ini ya, nilai-nilai yang kebajikan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini merupakan target kurikulum juga. Jadi mohon kerjasamanya, terutama kepada Bapak Ibu wali kelas. Nanti di awal minggu, di awal pembelajaran, nanti wali kelas silahkan masuk ke kelasnya dan Bapak Ibu membentuk keyakinan kelas. Ya, alat-alatnya apa aja Bu yang harus disiapkan? Biasanya kertas karton, ya, spidol kecil, spidol besar, boleh sticky note besar, boleh. Jadi nanti ini merupakan tagihan Bapak Ibu. Tagihan nanti saya ke Bapak Ibu wali kelas minta laporannya. Ada fotonya, foto kegiatan ketika membuat keyakinan kelas. Nah ya, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini pernyataan universal ya. Nah di sini nah bedanya apa tuh sama peraturan? Kalau peraturan lebih ke kalimat negatif. Contohnya, dilarang berisik di kelas, dilarang makan minum, itu kan peraturan. Kalau keyakinan kelas, contohnya ya, kalau dilarang ribut, bukan dilarang ribut, ya saling menghargai di kelas, ya. Atau menghargai ketika ada teman yang berbicara. Jadi kalimat positif Bapak Ibu, ya, bukan kalimat negatif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, nanti guru atau wali kelas itu share pendapat, ya, curah pendapat lah, ya. Tuh anak-anak, jadi kita analisis dulu peraturan dulu, bikin dulu peraturan, nanti dari peraturan diturunkan kepada keyakinan kelas, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Di sini peraturan, ini keyakinan, ini contoh aja. Peraturan jangan malas belajar. Keyakinan setiap anggota kelas perlu belajar. Tuh kan kalimatnya enak ya. Kalimatnya kalimat positif Bapak Ibu. Ya. Jangan sedih. Oh, setiap anggota kelas perlu senang. Kerjakan tugas, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jangan mencaci maki teman. Oh, perlu saling menghargai. Dilarang ribut. Ya. Oh, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, di sini pastinya tiap kelas punya keyakinan yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, tiap kelas pasti punya keyakinan yang berbeda. Jangan bersikap negatif. Oh, selalu bersikap positif. Dilarang pesimis. Oh, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Dilarang meminjam barang orang lain tanpa izin. Oh, ini percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Serius pada setiap tugas, berkomitmen. Jangan menelantarkan orang lain, senantiasa membantu. Nah, ini perbandingan peraturan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini nanti keyakinan kelas ini ya, ini ditempelkan di dinding kelas. Silakan dibuat sekreatif mungkin ya oleh Bapak Ibu wali kelas dan juga siswa binaannya ya. Alat bahan silakan menyesuaikan, bebas berekspresi. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Nah, ini seru nih. Entah buat Mas Ado nih.
kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi intinya setiap tindakan manusia itu pasti ada tujuannya, ya, tujuan yang hendak dicapai. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, ya, ini Dr. William Glasser Lewis teori, ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kalau salah satu tidak dipenuhi, di antara 5 ini, ada atas satu yang tidak dipenuhi, misalnya rasa kasih sayang, misalnya kurang nih, itu kalau bagi anak remaja itu pasti kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tapi ke arah yang negatif, misalnya gonta-ganti pasangan, ya. Nah itu, ya. Nah ini 5 kebutuhan dasar. Pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup jika kumaha Bu. Jadi gini, bertahan hidup ini lebih kepada pemenuhan kebutuhan primer, makan, minum, pakaian, apalagi Bapak Ibu kebutuhan primer kita, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Ya, kalau misalnya ada orang yang kurang, ya dari segi tersebut, itu biasanya melakukan kriminal, misalkan maling ayam lah. Nah itu Bapak Ibu, jadi semua tindakan itu berdasarkan ini sebetulnya, ya. Jadi manusia akan selalu berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar ini agar tetap seimbang, ya. Kebutuhan dasar, penguasaan, power, ya. Setiap manusia itu pasti ingin dihargai atas pencapaian prestasinya, ingin diakui, ingin menjadi pemimpin, tidak suka disuruh-suruh, ya. Nah ini penguasaan. Biasanya kalau siswa yang kebutuhan dasar penguasaannya tinggi, ya, itu biasa siswanya itu unggul dalam berdebat biasanya, terus pengen jadi ketua murid, ya. Nah itu penguasaan Bapak Ibu. Rasa kasih sayang, love and belonging. Ini kasih sayang, ya, berarti perhatian baik dari keluarganya, temannya, gurunya, dan semuanya, ya. Ini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada siswa yang mengurung diri, sendirian, kunaonnya budak teh. Coba kita tanya Bapak Ibu, kita wawancarai, apakah memang jangan-jangan, ya, dia itu kurang kasih sayang, atau jangan jauh-jauh deh. Kasus kemarin yang I, ya, siswa I langsung, ya. Nah itu tidak mengikuti US, sampai Panata Kaproknya sudah, wali kelasnya Pak Yogi sudah berusaha membujuk dan sebagainya, ternyata memang belum berhasil. Akhirnya saya turun gunung, akhirnya saya, ya. Dan Pak Yogi Nabunisa tolongin atuh Bu, iyalah ayo. Setelah PDKT di WA ku saya Bapak Ibu, ya, kenapa, kata saya, kenapa ujian sekolah belum, Ibu akan membantu, gitu, ya. Ya akhirnya mau datang ke sekolah, terus ya akhirnya dia menceritakan apa yang terjadi. Ternyata orang tuanya cerai, menikah lagi, ya akhirnya dia kurang kasih sayang, gitu kan. Nah karena kurang kasih sayang, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang itu, akhirnya I itu bergaul dengan siapa aja yang dia temui, ya, bebas, teman sama pengamen pantura. Beliau bilang begitu, Bu, saya temenan sama pengamen pantura, ya, nongkrong terus ngamen. Nah itulah, ya tadi, karena kurang kasih sayang tadi, jadi berusaha memenuhi kebutuhannya, tapi arahnya ya negatif tadi, ya. Nah itu contohnya. Terus kebebasan di sini, setiap orang pasti berhak untuk memilih, ya. Tidak
Pemaksaan. Nah, ini kebebasan, otonom ya. Kesenangan, fun. Pastinya setiap orang ingin berusaha untuk senang hidupnya, ya. Selera humor, ya contohnya aja ketika IHT seperti ini. Pasti kalau ceramah terus mah bosan. Bosan itu masuknya ke kebebasan Bapak Ibu ya. Merasa bosan, pengen bebas, pengen tiduran, ya. Terus senang. Jadi membutuhkan kesenangan di IHT ini, ya ada SDG-nya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Itulah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini sudah jelas ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi Bapak Ibu punten, ketika ada siswa yang bermasalah, coba cross check dulu, ya, apakah 5 kebutuhan dasarnya tadi sudah full atau ada salah satu yang kurang sehingga siswa kita berbuat negatif, ya Bapak Ibu. Nah ini coba Bapak Ibu kita analisis nih. Ada soal, Dinda seorang anak kelas 10 SMK begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Susi. Di sini ada Ibu Susi? Nggak ada, ya. Jadi benci pada Ibu Susi gurunya. Nah kira-kira nih, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Kan pasti mamanya teh nanya, Dinda kenapa kamu nangis nak? Ya, nah kita lihat, kita analisis. Kata Dinda tadi, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Ya, sewaktu mengerjakan tugas katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini masuknya kemana? Kebutuhan dasar yang mana? Kebebasan, betul. Jadi kita cermati Bapak Ibu ketika wawancara sama siswa, apa sih gitu ya. Di sini nggak seru ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Ya, tuh jepit baru oke perlu dikomentari berarti Bapak Ibu. Ya. Bros baru kalau dikit sama. Ada lagi. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Kebebasan. Ya kan bosan, jadi pengen bebas. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel, gambarku gak rapi. Ayo yang ingin selalu perfect, masuknya kemana? Ini berarti anak inginnya selalu terlihat bagus. Yang pertama, yang mana nih? Mana nih? Penguasaan. Kalau penguasaan jadi pengennya selalu terlihat perfect. Ya. Nah, aku suka gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas ini ya. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang akan eksperimen lagi. Bapak Ibu bergerak lagi. Tadi kan siswa nih. Siswa, coba sekarang Bapak Ibu gurunya, apakah kelima kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi atau belum? Bapak Ibu, ada waktu 10 menit untuk mengisi kuesioner 5 kebutuhan dasar. Biar kita bisa tahu ya, nanti siswa juga seperti ini. Dapat reward nggak Bu? Ya dapat atau senyuman. Satu orang satu. Bu, aku nggak dikasih Bu. Bapak.
1, 3. Jawabannya benar. Kang Aman itu ada udah sini. Kang Aman mah tugasnya ini aja. Enggak ngisi Bu. Bapak Ibu, nama tanggal diisi. Oh ini kepotong Bapak Ibu. Bapak Ibu, punten. Ini ternyata kepotong ya kuesionernya. Nah, ini harusnya 1, 3, dan 5. Nah, mana nih? Kuesionernya. Bentar ya Bapak Ibu, itu kepotong primernya. Nah ini, dilihat di sini Bapak Ibu silakan diisi. Nah 1 itu tidak benar. Nah gedein weh. 1, 3, 5 poinnya. Kalau tidak benar poinnya 1, kadang-kadang 3, 5 sangat benar. Tambahin aja lah Bu Bapak Ibu silakan. Nomor 3. Checklist aja ya Bapak Ibu, ya checklist aja. Saya. Ditulis aja gimana Bu? Iya ditulis aja nggak apa-apa. Kalau sesuai berekspresi Bapak Ibu, yang penting ada kolom 1, 3, dan 5. Bapak Ibu checklist. Cek kalau ditulis gimana? Iya, di sampingnya. 1 tidak benar, 3 kadang-kadang, 5 sangat benar. Yo, diisi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekarang. 1 kadang-kadang, 1 tidak benar, 3 kadang-kadang, 5 sangat benar. Kok jadi nggak fokus? Ya Bapak Ibu, di checklist aja sesuai dengan yang sebenarnya. Boleh di checklist, boleh mau langsung dijumlahkan, boleh. Nanti kalau sudah selesai yang nomor 1 yang tidak benar ya. Sok diisi dulu. Ini kan ada 40 soal ya Bapak Ibu. Orang pinggirnya lucu. Makasih. Kadang-kadang. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Oh, harusnya gue. Nah itu kalau ingin bangga sama saya mah masuknya ke power ya, penguasaan ya. Pumping. Saya senang bertemu dengan orang. Musik. Lagu tenang. Instrumental. Oke. Ini yang nomor 32 memiliki koleksi. Bukan mesti dua-dua. Apa aja Bu? Bebas. Koleksi produk. Super sekali. Jangan. Mana ya? Sudah Bapak Ibu? Loh. Buan, ada lagi. Banjo. Oh Bapak. Ya ada Bapak ini. Ini apa? Oh, ada di gunung, Bu. Saya suka banyak Pak. Ya.
Gak apa-apa, langsung ya. Tidak benar, saya itu orang pintar. Lain jika muncul. Unung nomor 42 langsung. Limanya. Ini gimana sih Bu? Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Iya, jadi kita nggak tidak sesuai dengan ekspektasi. Kan Bu Ika suka ngomong aja lah. Nah itu penguasaan ya, tidak sesuai ekspektasi itu biasanya orang yang penguasaannya tinggi. Oh, tidak kadang-kadang Bima sangat benar. Kita potong Pak, itu yang di depan yang sebenarnya. Itu perintannya enggak semuanya ke print. Main baca nomor 23 cocok pisan ke gunung. Jadi Satu benar, Adalah hal yang dua tidak benar. Norman, apa? satu benar. Satu benar, dua kadang-kadang, tiga sangat benar. Kalau nomor 23 di sini duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Berarti ini mah lebih ke kebebasan ya. Jadi pengennya bebas ya. Main bebas sih kalau mama tekanan suami. Ayadi bisa nekan. Bapak Ibu kalau yang sudah, kolom yang paling bawah dilihat. Sekolahnya berapa? Kolom yang paling bawah di sana nomor 1 sampai 10 itu masuknya ke kategori kebutuhan kasih sayang dan diterima. Silakan dijumlahkan. Nomor 1 sampai nomor 10 itu jumlahnya sabaraha. Nomor 11 sampai 20 jumlahnya berapa? Kita bisa tahu mana nih yang kurang ya. Kebutuhan mana yang masih kurang dan perlu dioptimalkan oleh Bapak Ibu. Nomor 1 tidak benar ya Man. Nah, kalau sering tertawa itu biasanya kebutuhan Nomor 1 tidak benar. kesenangan ya. Nomor 2, Kadang-kadang. Tertawa sama kesenangan. nomor 3 sangat Tapi itu Bapak Ibu jumlah skornya nomor 1 sampai 10 itu masuk ke kategori kan. 11 sampai 20 itu kategorinya kekuasaan. Nomornya, dilihat nomornya Bu. Nomor 1 sampai 10 menang sabaraha jumlahnya. Bu Meli nomor 35 baca. Ampun. Khusus lah. Khusus. Ya kalinya. Ya Bu Meli menurut saya sekolah menyenangkan. Ayo nah. Ayo nah. Karena ada Karena ada something Bu Melina. Something kebat. Tuh, dijumlahkan skornya Bapak Ibu ya. Dilihat nomornya. Coy, wakilan orang. Karena Setelah dijumlahkan, Bapak Ibu setelah dijumlahkan coba dilihat skornya. Yang paling tinggi itu kebutuhan dasar apa? Yang paling rendah itu kebutuhan dasar apa? Dan coba direfleksikan betul tidak sesuai dengan kondisi. Yang paling tinggi kebutuhan dasar yang mana? Yang paling rendah kebutuhan dasar yang mana? Dan sudah sesuai, memang sesuai dengan keadaan Bapak Ibu atau tidak? Teh. Sudah? Bu Ika kekuasaannya udah? Dihitung Bu, nomor 11 sampai 20 berapa skornya, jumlahnya? Ini Bu 1 sampai 10, ini teh berarti
kasih sayang. Kebebasan. Kasih sayang, kebebasan. Jumlahkan. Penguasaan, kasih sayang, otonom. Aduh, saya kurang kasih sayang. Anjay. Ya, simpan dulu ya Bapak Ibu. Yang sudah disimpan. Yang paling besar apa Pak? Yang paling besar kasih sayang, kayak kesenangan Bu. Kesenangan. Man. Iya, kelihatan ya Pak. Ispan. Satu lagi apa? Apa cuma ada 5 itu? Perasaan, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, bertahan hidup ya. Kurang kasih sayang. Kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Pas. Ayo yang bertahan hidup enggak? Enggak. Memang dari sananya begitu. Kurang kasih sayang nyawa. Coba hasilnya sudah. Mau sih ya. Udah sih. Ulangan ya. Ya. Nomor 1 sampai 10 itu dijumlahkan. Nomor 11 sampai 20 dijumlahkan. 21 sampai 30 dijumlahkan. 31 sampai 40 dijumlahkan. Nah, dari 4 indikator itu mana yang tertinggi, mana yang terendah? Iloh. Kumaha kene wae. Cuy. 10. Wah, tambahan gue gede, Bu. Tambahan gede. Kekerasan. Ayo sudah belum? Ini keburu maghrib ya. Pertanyaannya kalau sudah, Bapak Ibu dilihat. Asyadu. Di sini Bu Meli dilihat di sini kalau sudah skornya berapa, misalnya skor di sini 35 misalnya ya. Di sini 80, di sini 90. Di sini misalnya 10 misalnya. Oh, yang tertingginya saya kebebasan. Ya. Memang benar misalnya saya kurang betah misalnya di sekolah. Pengennya healing lah kesana kemari ya. Paling tingginya kekuasaan Bu Ani. Iya, bagus berarti Bu. Nah, ini kesenangan. Oh, berarti ini kan yang kurang berarti ya Bapak Ibu, kesenangan. Oh, memang kurang refreshing selama ini, selalu di rumah aja ngurus anak. Ya, jarang refreshing misalnya. Nah, itu jadi refleksi diri Bapak Ibu ya. Jadi refleksi diri kita. Lihatlah hasil Anda, yang mana yang paling besar angkanya. Sama semua buat. Kebutuhan mana yang paling tinggi? Apakah hasilnya sesuai dengan yang Anda rasakan selama ini? Ya. Apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Apa yang Anda rasakan jika kebutuhan Anda tidak terpenuhi? Pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang negatif? Ya. Jadi perilaku menyimpang manusia pasti berkaitan sama ini, karena salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, jadi tidak terpenuhi. Oke. Bu Amil, coba dipaparkan bagaimana untuk Bu Amil sendiri dari kuesionernya. Aku aja dulu. Ibu Agis. Ini kebetulan saya sudah banyak checklist kebutuhan untuk kasih sayang dan terimanya itu saya skornya paling kecil, hanya 5. Sedih amat. Lalu untuk yang terbesarnya itu kebebasan, poinnya itu 24, kan range-nya dari 21 sampai 30 ya kebebasan itu. Jadi memang dari kuesioner ini sudah menggambarkan karakter saya orangnya itu suka
suka dengan kebebasan gitu ya. Sesuatu yang mengikat itu tidak terlalu suka. Jadi kalau memang ada sesuatu yang bisa dieksplor, kenapa enggak kita eksplor aja gitu. Jadi nggak usah terlalu kaku lah untuk melakukan sesuatu. Makanya yang kecil pasti kasih sayang ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, itu salah satunya Bu Amelia ya. Coba Pak Febri. Waduh. Kondisinya bagaimana Pak Febri dari hasil kuesionernya? Lagi sibuk kecobakan kalkulator. Untuk kasih sayang diterima. Pangleting dah, pangleting dah. Pangleting. Ya, kebebasan. Kalau kebebasan. Kekuasaan. Oh, pentingnya kekuasaan. Paling besar. Dikuasai ikut saja. Udah begitu aja yang lainnya sama. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui ya kebutuhan dasar yang paling tinggi mana, yang masih kurang mana ya. Nah, Bapak Ibu itu menjadi gambaran bagi kita bahwa memang sebagai manusia ini sulit untuk sempurna ya Bapak Ibu. Sulit untuk sempurna ya, sulit untuk seimbang. Tapi kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kenapa bersyukurnya? Walaupun kita poinnya di kebutuhan dasar itu ada yang rendah, ada salah satu poin yang rendah di kebutuhan dasar, tapi kita masih bisa memenuhinya dengan kegiatan yang positif ya. Kita tidak menyimpang ya, kita masih punya iman dan takwa Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diterapkan di murid-murid kita Bapak Ibu ya. Nanti juga wali kelas masih kene ya, nanti kurikulum meminta Bapak Ibu wali kelas untuk menyebarkan kuesioner ini ya, biar tahu kebutuhan dasar murid kita itu apa ya. Tahan. Lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini materi yang terakhir sekali ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Sudah? Nah, segitiga restitusi ini, nah, tadi materinya sudah di pertengahan ya, di pertengahan tentang segitiga restitusi ya, hukuman, penghargaan, konsekuensi atau segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan ya, pendekatan dalam memecahkan masalah siswa yang nantinya siswa ini akan dibimbing oleh guru ya, secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab untuk menemukan solusi masalahnya sendiri ya. Jadi itu segitiga restitusi. Jadi guru membimbing siswa untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri agar siswa dapat merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini guru membimbing siswa untuk tenang dan kembali kepada fitrahnya ya. Jadi perasaannya itu jadi dikembalikan lagi, jadi natural atau normal kembali ya. Ini menstabilkan identitas. Misalkan gini lah contoh, ada siswa yang datang kesiangan, pastinya udah buru-buru, udah hareudang lahnya, geus hahekos lah. Nah, ketika kita menemukan siswa yang kesiangan, tentunya langsung panggil siswanya
Ya. Setelah itu kita stabilkan dulu identitas, kita stabilkan dulu perasaannya, kita normalkan dulu suasananya. Ya, normalkan suasananya dengan cara apa, Bu? Ini pertanyaannya. Ya, ini kalimatnya Bapak Ibu. Misalkan namanya Andi misalnya. Andi teh kasihangan. Andi sini. Ya. Ditanya gitu kan. Pasti Andi ya Bu, saya kesiangan. Nah, ini kalimatnya. Kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi menggiring posisi gagal ke posisi sukses. Ya, jadi kita stabilkan dulu emosinya, perasaannya. Nah, semua orang pernah berbuat salah. Ya, kamu bukan orang satu-satunya yang pernah kesiangan. Bapak Ibu pernah merasakan kesiangan. Nah, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, di sini validasi tindakan yang salah. Jadi guru bertanya kepada siswa alasan dibalik tindakannya. Alasannya apa? Kenapa kesiangan? Nah, ini ya, alasannya apa? Terus di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Jadi kita meng-cross check penyebabnya apa. Jadi setelah kita normalkan emosinya, kita lanjut ke pertanyaan alasan mengapa melakukan itu. Ya. Terus terakhir menanyakan keyakinan. Dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat. Ya, yang sudah dibuat, yang sudah disepakati, yang sudah ditempel di dinding-dinding kelas. Ya, ditanya kepada siswanya, siswa yang terlambat tadi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Oh, Bu, disiplin. Ya. Disiplin waktu misalnya, atau tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanyakan kepada siswa. Oh, saya ingin lebih baik lagi Bu, nanti saya pasang alarm. Ya, dan sebagainya, terus seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara efektif untuk menangani permasalahan siswa. Ya, Bapak Ibu. Untuk jelasnya kita lihat video berikut ini. Kita nonton Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon dicermati ya, ini seru nih. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah video implementasi dari segitiga restitusi ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5.
posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari
kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aduh. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren. Aduh, ada yang main berarti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan
guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, nah Bapak Ibu tepuk tangan. Saya kasus narennya sudah. Sudah narennya ya. Oke, Bapak Ibu berdasarkan video tadi ya, ini jelas-jelas memberikan refleksi untuk kita sebagai guru ya. Ternyata kita sebagai guru belum optimal dalam membimbing siswa memecahkan masalahnya ya. Pasti. Oh iya boleh. Iya. Ini aja mungkin dengan tadi ya. Iya. Tadi, kalau tadi kan mungkin posisinya bukan seperti kita ketarunaan. Iya. Nah, seandainya posisi tadi itu di ketarunaan, bagaimana cara menyikapinya gitu? Oh, kalau di ketarunaan ya. Nah, dengan posisi kita yang sekarang, karena kan mungkin dengan adanya pembelajaran ini sudah disesuaikan dengan tempat masing-masing. Iya, betul. Iya Bapak, karena kita ketarunaan ya, tapi punten, walaupun kita ketarunaan, tapi memang seharusnya untuk posisi penghukum itu dikurangi lah ya. Bukan berarti posisi penghukum itu kan kalau di ketarunaan lebih kepada ketegasan lah, ketegasan hukuman ya, atau ada konsekuensi gitu kan. Itu silahkan dipakai, tapi kita tidak cukup dengan metode itu saja gitu Bapak Ibu. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan berbagai metode untuk menyelesaikan masalah siswa ya. Bukan berarti penghukum maupun konsekuensi tadi atau ini di antara 5 ini kan tadi yang ideal adalah manajer ya. Yang ideal memang manajer gitu kan. Tapi itu tergantung dari iklim sekolahnya. Nah, karena kita iklim sekolahnya ketarunaan, ya gimana Bu? Ya hukuman tetap ada, ya ketegasan harus tetap ada, konsekuensi harus tetap ada. Tapi tidak cukup di situ Bapak Ibu. Kita harus menaikkan level, ya menaikkan level menjadi posisi manajer. Ya, agar beragam, agar variatif dan kita nanti bisa mengevaluasi nih siswa yang diberi hukuman seperti ini, siswa yang diberikan konsekuensi seperti ini, oh siswa yang menggunakan posisi manajer restitusi seperti ini, ya, gitu Bapak. Ya, jadi kita padukan semuanya, tapi tidak cukup ke hukuman maupun konsekuensi, tapi kita harus naik ke level yang lebih bijak ya, yaitu melaksanakan segitiga restitusi tadi ya. Segitiga restitusi tadi kan sudah jelas menstabilkan identitas. Nah ini ya, ini jadi ketika ada masalah pada siswa kita stabilkan dulu emosinya ya. Ini bisa diterapkan di ketarunaan ya, kita stabilkan dulu emosinya. Kita bilang bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ibu pun sama pernah posisinya seperti kamu, kadang kesiangan. Nah, itu kan jadi membuat anak tidak terlalu merasa bersalah. Tapi bukan berarti guru membenarkan ya, bukan berarti guru membenarkan kesalahan anak, bukan, tapi kita membimbing untuk menstabilkan emosinya dulu lah. Jadi tidak merasa bersalah ya. Nanti setelah kesini baru kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Nah,
penyebab kamu kesiangan kenapa? Oh Bu, misalnya ya, sepatu saya jebol misalnya ya. Jadi kita tahu penyebabnya dan kebutuhan dasarnya. Oh sepatu termasuk kebutuhan primer kan itu ya. Jadi dia terlambat karena kebutuhan primernya tadi terganggu sepatunya. Nah setelah itu nanti kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Keyakinan ini nilai-nilai positif apa yang sudah kita sepakati di kelas. Oh iya, menghargai waktu Bu, disiplin. Nah itu kan dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini ya, dengan melaksanakan ini yang optimalnya Bapak Ibu, ini yang optimal dan efektif untuk siswa. Ya, ini. Tapi memang dalam posisi sekarang kita masih terus belajar. Ya Bapak Ibu, intinya adalah kita sebagai guru harus meningkatkan kompetensi, terutama kompetensi pedagogi kita terkait dengan indikator memahami latar belakang atau karakteristik peserta didik ya. Itu saya lemah Bapak Ibu. Jujur saya ketika supervisi pun yang lemah adalah di latar belakang atau karakteristik peserta didik. Ternyata memang guru itu sama seperti dokter Bapak Ibu. Dokter harus memberikan obat yang tepat setelah mendiagnosa pasiennya. Ternyata guru pun juga sama ya. Guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan belajarnya ya, yang beragam ya. Kebutuhan belajar itu seperti profil peserta didik, kesiapan belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa. Nah itu kita butuh data Bapak Ibu ya. Termasuk gaya belajar. Gaya belajar itu masuk kepada profil dari siswa. Nah itu betul-betul ya, kalau kita benar-benar seorang guru itu pasti bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin Pak Haji Ajim sempat menyinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan belajar siswa, baik siswa yang kurang dalam pemahamannya ya, siswa yang low, yang middle, yang high. Itu kan ada 3 tingkatan dari kemampuan berpikir. Itu baru kemampuan berpikir Bapak Ibu, belum ke minatnya. Tiap siswa beda, ada yang minatnya ke seni, ada yang minatnya ke lingua atau bahasa gitu ya, ada yang matematik dan sebagainya. Nah itu betul-betul Bapak Ibu, dari segi kompetensi pedagogi itu memang kita harus terus mau belajar ya. Dan ini juga termasuk ini memahami dari kebutuhan dasar siswa. Jadi setiap siswa yang bermasalah itu kita tahu bahwa oh siswa yang bermasalah itu pasti ada sesuatu di kebutuhan dasarnya ya, ada yang kurang di kebutuhan dasarnya. Kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya siswa yang kurang kasih sayang, soklah wali kelasnya tanya, jangan tiap hari lah, minimal seminggu lah tanya kabarnya ya. Nah itu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. So, Bapak Ibu, terima kasih Pak Heru. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya Bu. Ya Bapak. Kalau kita melihat dari tontonan film tadi kan itu hanya ada satu pihak yang menangani siswa. Iya. Nah kalau di kita kan ada kemungkinan ada 2. Pertama di ketarunaan, yang kedua di kelas. Nah bagaimana program rencana daripada bukan rencana, harusnya seperti apa tindakan penanganannya? Sementara kan pada saat ini walaupun siswa itu ada masalah di kelas, itu kan kadang-kadang dilarikannya ke ketarunaan. Nah, bagaimana sekarang dengan adanya kita setelah melihat film tadi, yang kita sekarang untuk diterapkan di ketarunaan, harus diketarunaankah setiap kesalahan atau ada khusus yang menangani, misalkan wali kelas atau guru piket dan lain sebagainya? Kira Bu, terima kasih. Iya, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanganan
siswa memang ini butuh kolaborasi ya, kerjasama seluruh pihak Bapak. Memang kalau di sekolah kita belum optimal dalam penanganan masalah siswa, jadi selalu ke ketarunaan ya Bapak. Jadi ya memang kalau optimal mah ya harus kerjasama dengan seluruh pihak. Mungkin bisa kita merencanakan terlebih dahulu ada rapat kecil ya ketarunaan dengan wali kelas dan juga guru BK ya. Nah itu dirapatkan bagaimana cara untuk menangani siswa yang bermasalah, kita kerjasama ya. Kalau misalnya permasalahannya ada di luar kelas atau sedang tidak proses pembelajaran misalnya, ya itu kesepakatan. Oh ketarunaan saja misal ya. Tapi ketika di dalam proses pembelajaran misalnya wali kelas dan juga guru BK. Nah jadi kan kalau berbagi tugas seperti itu ringan Bapak ya. Kalau dibagi tugasnya sesuai dengan ruang lingkupnya. Ruang lingkup, oh ketika proses pembelajaran misalnya wali kelas dan BK, tapi kalau sudah di luar proses itu misalnya ketarunaan. Tapi sebetulnya harusnya tidak sesuai dengan ruang lingkup sih ya. Tetap harus koordinasi karena siswa itu adalah anak kita bersama yang harus kita bimbing Bapak Ibu. Kita tidak bisa udah ke ketarunaan tidak bisa ya. Itu kita harus perlu koordinasi dan kolaborasi Pak. Itu kuncinya ya, kunci dari keberhasilan penanganan siswa. Terima kasih. Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya Mas. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya. Kesimpulan dari materi ini adalah budaya positif harus kita tingkatkan ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan perlunya kolaborasi semua pihak agar budaya positif ini mengakar kepada karakter siswa kita, dan semoga siswa kita menjadi siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, karena ini sudah jam 3 sore, tadinya kalau cukup ya ini sosialisasi calon guru penggerak ya Bu Amil ya. Iya. Nah 15 menit aja boleh ya Bapak Ibu? Boleh ya untuk sosialisasi calon guru penggerak, didampingi juga dengan saya sebagai MC-nya. Tidak akan lama-lama, yang penting asar sudah beres. Oke, sekian Bapak Ibu, terima kasih. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Jajang Suryana SP. Kebetulan untuk yang di SMK Negeri 1 Cipendei, saya itu ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah dari Sekolah SMK Negeri 1 Cipendei itu menjadi Wakil Kepala Sekolah di bagian Hubungan Kerjasama Industri atau HUBIN. Dan kebetulan saya juga di SMK Cipendei merupakan rekan dari Ibu Anissa SPD, yaitu merupakan dari calon CGP Angkatan 8 ya. Kebetulan untuk hari ini tadi ada pemaparan materi dari Bu Anissa tentang terkait apa yang sudah dipelajari di CGP selama ini. Alhamdulillah dengan tadi adanya presentasi dari beliau, saya juga merasa tertantang karena saya belum masuk atau terdaftar kepada CGP, tapi jujur saya pribadi itu ingin sekali ikut serta ke dalam CGP. Mudah-mudahan di lain waktu setelah saya udah lulus di PPG, saya juga bisa ikut di CGP, melanjutkan menjadi pionir, melanjutkannya dari Bu Anis. Dan alhamdulillah tadi pada saat pemaparan
tentang apa yang menjadi seorang guru itu ada 5 poin, dan yang paling ideal itu adalah poin yang kelima, merupakan manajer. Jadi yang di manajer tersebut itu ternyata guru itu bisa asik dengan siswa, siswa pun bisa asik dengan para bapak dan ibu guru, sehingga endingnya anak akan senang itu belajar di sekolah tanpa harus dipaksa oleh bapak ibu guru dan rekan-rekan yang lainnya. Jadi alhamdulillah dengan adanya CGP tersebut, dengan yang sudah dilalui Bu Anis, itu sangat membantu bagi rekan-rekannya, dan mudah-mudahan Bu Anis dan dibantu oleh PG-nya itu adalah Bu Amelia di sini menjadi lebih kuat lagi untuk para bapak dan ibu guru, sehingga bapak ibu guru tidak mengacu kepada kurikulum yang dulu, tapi kita menggunakan kurikulum yang baru, mereka dengan asik terus menarik dan happy antara guru dan siswanya. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Terima kasih kepada Bu Anissa dan Bu Amelia yang sudah bisa bergabung di SMK kami ini. Semoga kami bisa lebih maju lagi SMK Cipendei dengan adanya 2 CGP dan 1 lagi adalah PG. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emalia Rahmawati. Tadi saya sudah mengikuti paparan materi dari Bu Anissa terkait dengan budaya positif. Masya Allah sekali materinya luar biasa. Kemudian semangat menyampaikan materinya, seru juga karena ada ice breakingnya. Lalu paham ya, maksudnya mudah dipahami cara penyampaiannya. Selanjutnya tetap semangat kepada Bu Anissa untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.